Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Desi Winarsi dengan NIM 856492439. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 2 saya, Filsafat Ilmu Pendidikan. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmian, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. A. Fungsi pengawasan. Filsafat ilmu berperan sebagai penjaga gerbang yang memastikan ilmu pendidikan berdiri di atas fondasi yang kokoh melalui 3 dimensi. Yang pertama, eksistensi atau ontologis, di mana filsafat ilmu mempertanyakan apakah pendidikan benar-benar ada sebagai ilmu yang mandiri. Jawabannya yaitu menegaskan bahwa pendidikan memiliki objek formal sendiri, yaitu proses memanusiakan manusia. Yang kedua, keilmian epistemologi. Filsafat ini memastikan bahwa klaim-klaim dalam ilmu pendidikan diperoleh melalui metode yang sahih, riset empiris, kajian fenomenologis, analisis kritis. Contohnya teori belajar Vygotsky tentang Zone of Proximal Development yang disingkat dengan ZPD. Ketiga, nilai-nilai aksiologis, di mana nilai ini filsafat ilmu mengawal bahwa pendidikan tidak bebas nilai value laden, bukan bebas nilai atau value free. Ilmu ini memastikan pendidikan selalu mempertanyakan untuk apa dan untuk siapa pendidikan ini. Yang B, fungsi penguatan, reinforcement of action, terdiri dari 3 aspek. Pertama, tujuan pendidikan, metode pembelajaran, serta kurikulum. Yang kedua, tanpa filsafat ilmu, kabur, pragmatis semata, ikut tren, tidak konsisten, hanya mengukur kognitif. Ketiga, dengan filsafat ilmu, terarah, bermakna, humanis, berbasis epistemologi yang kuat, berlandaskan nilai-nilai yang jelas, holistik, kognitif, efektif, dan psikomotorik. Soal kedua, bagaimana pendidikan bermakna dan menilai tutur memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Ada 2. Yang A, pendidikan sebagai laboratorium hidup filsafat ilmu. Setiap ruang kelas adalah arena di mana gagasan-gagasan filosofis diuji secara nyata. Yang B, pendidikan melahirkan filsuf dan pemikir. Pendidikan yang bermakna menghasilkan individu yang mampu berpikir reflektif dan kritis, yang pada gilirannya akan mengembangkan filsafat ilmu lebih lanjut. Ini adalah siklus regeneratif, di mana filsafat membentuk pendidikan melahirkan pemikiran. Yang C, pendidikan mengkontekstualisasikan filsafat ilmu, di mana filsafat ilmu yang abstrak menjadi hidup dan relevan ketika bersentuhan dengan realitas pendidikan. 3. Mengapa filosof ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan? Di sini ada 3 mata pisau. Yang pertama, mata pisau ontologi, di mana fungsi membedah apa yang ada dan apa yang sesungguhnya terjadi dalam pendidikan. Contoh penerapannya, apakah berdasarkan ilmu itu bawaan atau dibentuk? Jawabannya menentukan seluruh desain sistem pendidikan. Mata pisau kedua, epistemologi. Bagaimana pengetahuan diperoleh, divalidasi, dan ditransfer dalam pendidikan? Contoh penerapannya, apakah siswa belajar lebih baik melalui ceramah, transmisi, atau eksplorasi mandiri konstruksi? Mata pisau ketiga, aksiologi, di mana nilai apa yang seharusnya dijunjung dan dipromosikan dalam pendidikan? Contoh penerapannya, apakah pendidikan harus mengutamakan keunggulan individu atau kesetaraan sosial? Nomor 4. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktek pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Contoh A, kebijakan kurikulum merdeka. Ontologinya, manusia dipandang sebagai subjek yang aktif dan unik, maka ada profil pelajar Pancasila yang holistik. Epistemologi, pengetahuan dikonstruksi melalui pengalaman, maka ada proyek penguatan profil Pancasila. Aksiologi, pendidikan bernilai karakter dan kebangsaan. Contoh yang ke B, proses pembelajaran, pendekatan problem based learning atau disingkat dengan PBL. Ontologinya, masalah nyata adalah bagian dari realitas yang harus dihadapi siswa. Epistemologi, pengetahuan bukan diterima pasif melainkan dibangun aktif melalui investigasi. Aksiologi, tujuannya itu bukan sekedar nilai akademik tapi kemampuan memecahkan suatu masalah. Analisis ini mencakup seluruh 4 poin yang diminta dengan pendekatan sistematis, berurut dan logis, reflektif, dan kontekstual. Demikian presentasi saya akhiri dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.